Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian harus bisa menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Pertama kita akan belajar tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c adalah bilangan real. Dan A tidak boleh sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalkannya A 0, itu akan menjadi persamaan garis lurus. Kita akan ambil contoh dari persamaan kuadrat. Di sini ada persamaan kuadrat lengkap dan persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Ya, bisa. Untuk persamaan kuadrat yang lengkap, kita akan ambil contoh. Misalkan di sini ada x kuadrat plus 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini ada unsur A, unsur B, unsur C. Jadi kita bisa cari A-nya sama dengan di sini 1. Jadi kalau 1 tidak usah ditulis. Ya, ada 1. Untuk B-nya di sini 3x, berarti B-nya sama dengan 3. Kemudian C ya sama dengan 6. Contoh kedua, misalkan ada 3x kuadrat min 4x plus 8 sama dengan 0. Berarti untuk nilai A-nya sama dengan di sini 3. Kemudian B-nya di sini min 4. Dan C-nya di sini 8. Selanjutnya kita akan ambil contoh untuk persamaan kuadrat yang tidak lengkap ya. Contoh pertama misalkan ada x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Nah, x kuadrat plus 6x. Untuk yang x-nya kuadrat ini pasti ada unsur A-nya. Untuk yang x-nya saja di sini ada unsur B-nya ya. Kita lihat di sini ternyata A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, tapi C-nya di sini nggak ada ya, berarti sama dengan 0. Contoh yang kedua, misalkan ada min 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Nah, untuk yang di sini variabelnya x kuadrat, ya, di sini ternyata A-nya sama dengan min 2. Kemudian yang variabelnya x saja tidak ada di sini, berarti B-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang unsur C-nya di sini min 8. Nah, ini adalah dua contoh dari persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Setelah tadi kita sudah belajar tentang bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat dan juga kita sudah melihat beberapa contoh dari persamaan kuadrat lengkap dan persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Sekarang kita akan belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada beberapa caranya. Yang pertama menggunakan faktorisasi. Ya, bentuk dari
persamaan kuadrat yang akan kita cari penyelesaiannya, yang pertama yaitu ada bentuk yang distributif. Bentuk distributif. Nah, bentuk distributif ini biasanya, kalau tadi kita sudah belajar untuk bentuk umumnya ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk bentuk distributif ini persamaan kuadrat yang tidak sempurna biasanya itu yang c-nya sama dengan 0. Jadi misalkan kita ada 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat yang tidak lengkap, yaitu c-nya tidak ada atau c-nya sama dengan 0. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita akan mengganti x ini ya dengan angka ya, tentunya biar hasilnya sama dengan 0. Nah, ini ada langkahnya. Kalau dalam bentuk distributif kita bisa mencari atau FPB-nya ya, mencari bilangan yang sama supaya bisa kita bagi ya. Kita ambil contoh di sini 2 dan 6 ya. Kita lihat FPB-nya adalah 2. Kemudian x kuadrat dan x, FPB-nya tentu x. Kurung buka. Nah, caranya di sini 2x kuadrat dibagi 2x masih x. Tambah 6x dibagi 2x 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan kita mengganti ini sama dengan 0 ya, 2x ini jadi 0, dikalikan bagian sini pasti hasilnya juga 0. Atau x plus 3 nya ini kita ubah menjadi 0, kalau dikalikan 2x pasti hasilnya juga 0. Yang pertama berarti 2x ini misalkan kita jadikan sama dengan 0 ya, berarti x sama dengan 0 ya. Kalau x nya 0 kan 2 kali 0 sama dengan 0, benar. Atau yang ini x plus 3 sama dengan 0, kita mau jadikan ini sama dengan 0, berarti pindah ruas, x sama dengan min 3. Kalau x nya kita ganti min 3 pasti min 3 tambah 3 kan 0 ya, dikali ini pasti hasilnya 0. Jadi penyelesaian dari 2x kuadrat plus 6x sama dengan 0 yaitu x1 nya sama dengan 0 atau x2 nya sama dengan min 3. Di sini tadi juga sudah ditulis. Untuk memperjelas kita akan ambil satu contoh lagi ya. Misalkan di sini ada x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita mau ambil FPB dari 1 dan 6. Pasti 1, tapi 1 itu tidak usah ditulis. Jadi kita akan ambil yang x kuadrat dan x di sini. Berarti kita ambil x. Kurung buka, x kuadrat bagi x. 6x bagi x sama dengan 6 ya. Ini plus itu ngikutin sini. Kalau di sini min, berarti sini min. 6 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ya bagian sini ini kan ada dua bagian x dan bagian x plus 6. Karena ini bacanya x dikali kurung buka x plus 6 sama dengan 0. Kita ubah menjadi 0, otomatis kan jadi 0 kali bagian sini hasilnya pasti 0, benar. Demikian di sini. Kalau misalnya di sini kita ubah menjadi 0, kalikan di bagian sini hasilnya pasti 0. Karena berapapun bilangannya kalau dikalikan 0 sama dengan 0. Kita mau ubah ini jadi 0, berarti ya x-nya langsung sama dengan 0. Ya. Kalau ini sama dengan 0 kan berarti 0 kali bagian sini sama dengan 0. Atau yang ini juga kita ubah jadi 0. X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan pindah ruas jadi min 6.
Nah, jadi penyelesaian dari X kuadrat plus 6X sama dengan 0, yaitu X1 nya sama dengan 0, X2 nya min 6. Buktinya kita mau ambil bukti, misalkan X nya kita ubah 0, kita masukkan ke sini, berarti bukti ya, ini bukti kita ubah X nya menjadi 0, berarti 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 sama dengan 0. Terbukti. Bukti yang kedua, misalkan X nya kita ubah menjadi min 6, berarti min 6 kuadrat ditambah 6 kali min 6 sama dengan 0. Min 6 kuadrat ini 36. 6 kali min 6 ini min 36. 36 kurangi 36 ya 0, berarti terbukti. Jadi penyelesaiannya X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan min 6. Selanjutnya ada bentuk selisih kuadrat, yaitu bentuknya A kuadrat min B kuadrat sama dengan kurung buka A plus B A min B. Ini nanti akan menjadi pegangan rumusnya ya. Nah, kita buktikan dulu rumusnya apakah ini benar. Kita akan kalikan ini apakah sama dengan ini ya. Berarti tulis A plus B kali A min B. Kita lihat A kali A sama dengan A kuadrat. A kali min B min AB. Kemudian B kali A plus AB. Biasanya ada yang nulis BA ya. Sebenarnya tidak salah, tapi dalam perkalian aljabar ini huruf yang pertama ditulis dulu ya. Kemudian B kali min B, berarti min B kuadrat. Min AB tambah AB habis sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Kita akan masuk ke persamaan kuadrat habis ini. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan bentuk selisih kuadrat, kita ambil contoh. Di sini misalkan ada X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya ini kan A kuadrat min B kuadrat. Ini X kuadrat, tapi di sini masih 9. Nah, kita harus cari di sini 9 itu berapa kuadrat. Kita bisa tulis X kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sudah sama-sama ada kuadratnya. Berarti ini A, ini B. Hasilnya tinggal X plus 3 X min 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini ya berarti X-nya sama dengan X plus 3 sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan min 3. Atau X min 3 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 3. Jika masukkan rumus tadi. Contoh kedua, misalkan ada X kuadrat min 25 sama dengan 0. X kuadrat min 25. Nah, min 25 ini akan kita jadikan yang min B kuadrat. Berarti X kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 0. Sudah sama-sama kuadrat. Nah, bentuknya tinggal A plus B A min B. Berarti X plus 5 X min 5 sama dengan 0. Berarti X1 nya sama dengan. Jadi kalau cara cepatnya ya, di sini kalau di sini plus, di sini minus. Kalau di sini minus nanti hasilnya plus. Berarti X min 5 atau X sama dengan 5. X2 sama dengan 5. Contoh ketiga ya, sedikit ada variasinya. Di sini misalkan ada 4X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, di sini 4 ini tidak ada kuadratnya. Jadi kita harus jadikan kuadrat juga. 4 ini adalah 2 kuadrat. Ya, berarti kita harus ada kurungnya 2X dikuadratkan. Karena 2 kuadrat sama dengan 4, X kuadrat ini sama dengan X kuadrat tetap. Min ini diubah juga 3 kuadrat sama dengan 0.
A-nya di sini 2x, B-nya sama dengan 3 ya. Berarti kurung buka 2x plus 3 mengikut di sini, kurung buka juga 2x min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari x1 x2 nya berarti 2x plus 3 sama dengan 0, pindah luas 2x sama dengan min 3, berarti x sama dengan x1 sama dengan min 3 per 2. Nah, biasanya kalau selisih kuadrat di sini x2 nya ya min-nya tinggal hilang, tapi kita pakai caranya 2x min 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 3, x2 nya berarti 3 per 2, sama cuma bedanya ada min, ini plus. X1 nya min 3 per 2, x2 nya 3 per 2. Selanjutnya ada bentuk kuadrat sempurna, yaitu di sini A plus B kuadrat. Kita mau hitung dulu ya. Berarti A plus B dikali A plus B sama dengan A kali A kuadrat, A kali B plus AB, B kali A plus AB, B kali B plus B kuadrat sama dengan A kuadrat, AB tambah AB 2AB plus B kuadrat. Nah, nanti ini akan menjadi patokan rumusnya. Jadi A plus B kuadrat ini sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kita mau ambil contoh pada bentuk kuadrat sempurna. Misalkan ada x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Nah, untuk A-nya sama dengan 1, kita bisa ada cara cepatnya dan cara gampangnya. Kita lihat di sini B ini, ya, kita cek dulu. B ini kalau misalkan dibagi 2, kemudian dikuadratkan itu hasilnya C, berarti ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Contoh di sini 6 bagi 2 3, 3 kuadrat 9, berarti cocok. Kalau misalkan cocok, berarti kita tinggal tulis x plus 3 x plus 3 sama dengan 0, berarti x1 nya sama dengan x2, yaitu min 3, karena kalau di sini plus kan min. Contoh kedua, misalkan ada x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 0. Nah, kita cek apakah ini bentuk kuadrat sempurna. Kita lihat bagian sini, tapi kuncinya di sini harus 1 ya, bukan bilangan. Lebih dari 1 atau kurang dari 1. Min 8 dibagi 2, min 4. Min 4 kuadrat 16, berarti cocok ya. Berarti x min 4, x min 4 sama dengan 0. Berarti x1 itu sama dengan x2 sama dengan 4. Di sini min jadi plus. Selanjutnya ada bentuk kuadrat lengkap dengan A sama dengan 1. Kita ambil contoh, misalkan ada x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Kita akan cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A sama dengan 1 pasti ya, karena judulnya saja A sama dengan 1. B sama dengan 6, C sama dengan 8. Nah, langkah pertama di sini kita kalikan A kali C. A kali C ini sama dengan 1 kali 8, berarti 8. Kemudian B ditulis di sini, B sama dengan 6. Nah, kita lihat di sini berapa kali berapa.
itu harus 8, tapi berapa tambah berapa itu harus 6, bilangannya harus sama. Berapa kali berapa? 8, berapa tambah berapa? 6. 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini langsung tulis X plus 2, X plus 4 sama dengan 0. Berarti X satunya sama dengan min 2, atau X2 nya sama dengan min 4. Contoh kedua ada X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. A nya sama dengan 1, B nya sama dengan min 5, C nya sama dengan min 6. Nah, di sini A kali C itu kan 1 kali min 6 sama dengan min 6, B nya sama dengan min 5. Berapa kali berapa itu hasilnya harus min 6, berapa tambah berapa hasilnya harus min 5. Kita cari bilangannya harus sama. Ya, berarti kita bisa ketemu min 6 kali 1, min 6 tambah 1. Nah, kalau sudah ketemu langsung tulis X min 6 X plus 1 sama dengan 0. Berarti X satunya sama dengan 6 karena kalau di sini min, di sini harus plus, atau X2 nya sama dengan min 1 karena di sini plus, di sininya min. Nah, tapi nanti ya kalau kalian mengerjakan ininya, kalau sudah bisa, sudah ahli ya, nggak usah ditulis, jadi ini langsung langkah ke sini. Selanjutnya ada bentuk kuadrat lengkap dengan A tidak sama dengan 1. Kita akan ambil contoh, misalkan ada 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Nah, ini agak panjang caranya dengan yang A nya sama dengan 1. Kita lihat di sini A sama dengan 3, B nya sama dengan min 5, C sama dengan min 2. Nah, langkah pertama sama dengan yang A sama dengan 1. A kita kalikan C dulu. 3 kali min 2, 3 kali min 2 itu sama dengan min 6 ya. Kita ambil panah. Berapa kali berapa harus min 6. Tapi nanti ini diotretan saja. Kemudian yang B sama dengan min 5. Berarti berapa tambah berapa? Min 5. Ternyata kita ketemu tadi min 6 kali 1 min 6 tambah 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan tulis ini ya. Untuk mengganti yang B ini, yang depan kita tulis persis 3x kuadrat min, ikut ini ya, min 6x plus 1 itu saja jadi plus x min 2 persis dengan ini. Jadi yang 3x kuadrat ini tetap sama, yang min 6x plus x ini untuk mengganti yang min 5x min 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu seperti ini kita pakai hukum yang bentuk distributif tadi. Kita kelompokkan dua-dua, ini sama ini sama ini ya. 3 dan min 6 FPB nya yaitu 3 atau 3 dan 6 ya, 3. Kemudian x kuadrat dan x, berarti x kurung buka 3x kuadrat dibagi 3x, berarti masih x. Min 6x dibagi 3x min 2 tambah. Nah, nanti syaratnya di sini dikurung, di sini kurung juga. Angkanya harus sama, ya, bentuknya harus sama. Jadi ini tinggal dibagi 1. Kurung buka x bagi 1 ya x, min 2 bagi 1 ya min 2 sama dengan 0. Nah, bentuk distributif, hukum distributif ini x ketiga x plus 1 kita ambil 3
X plus 1 dikali X min 2. X min 2 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya. Lanjut ke sini aja ya. Cukup. Berarti 3x plus 1 sama dengan 0. Pindah ruas. 3x sama dengan min 1. Berarti x1 nya sama dengan min 1 per 3. Untuk x2 nya yang ini berarti x min 2 sama dengan 0. Berarti x2 nya sama dengan 2. X1 nya ketemu min sepertiga, x2 nya ketemu 2. Contoh selanjutnya ada misalkan 2x kuadrat plus x min 10 sama dengan 0 ya. A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 1, C nya sama dengan min 10. Kita kalikan A kali C. A kali C sama dengan 2 kali min 10 min 20. B nya sama dengan 1. Nah, berarti mana dulu ya. Berapa kali berapa ini min 20? Berapa tambah berapa? 1. Nah, di sini angkanya harus sama. Ya, berarti kita bisa tulis oh ternyata 5 kali min 4. 5 tambah min 4 atau 5 kurang 4 1. Setelah ketemu ini ya bilangnya sama persis, hasilnya sama, hasilnya pas dengan yang ini ya, cocok. Kita ubah yang B ini menjadi ini, yang lainnya tetap 2x kuadrat ditambah 5x min 4x. Jadi 5 sama min 4 ini dari sini ya, untuk mengubah ini karena 5x kurang 4x kan tetap x. Min 10 sama dengan 0. Setelah itu kita pakai hukum distributif. Dikelompokkan dua-dua ini sama yang 2x kuadrat sama yang plus 5x. Yang min 4x sama yang min 10. Ini 2 sama 5. Ternyata FBB-nya ya 1 ya. Kemudian x kuadrat dan x berarti x. 2x kuadrat dibagi x ya tetap masih ada 2x tambah 5x bagi x 5. Kemudian di sini nanti kurungnya di dalam kurungnya angkanya harus sama. Berarti ini kira-kira dibagi berapa ya? Oh, dibagi min 2. Min 4x bagi min 2 berarti ya 2x. Min 10 bagi min 2 plus 5 sama dengan 0. Kalau dalam kurungnya beda gimana? Salah ya. Dalam kurungnya harus sama. Langkah selanjutnya mana dulu sini kita tulis yang di luar kurung. X sama min 2 dimasukin ke kurung sini, x min 2. Kemudian yang dalam kurung ini diambil 1. Ini hukum distributif. 2x plus 5 sama dengan 0. Untuk x1 nya yang ini x1 x min 2 sama dengan 0. Berarti x1 nya sama dengan jadi 2. Yang x2 nya ini atau 2x plus 5 sama dengan 0. Tidak luas. 2x sama dengan min 5. Berarti x2 nya sama dengan min 5 per 2. X1 nya ketemu 2, x2 nya ketemu min 5 per 2 atau min 2,5. Setelah tadi kita sudah belajar untuk menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi. Selanjutnya kita akan belajar untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Caranya seperti apa? Kita akan ambil contoh. Misalkan ada x kuadrat plus 10x
plus 16 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita akan memindah ya 16 ini ke ruas sana, jadi min 16. X kuadrat plus 10x sama dengan min 16. Kalau sini plus jadi min, kalau min jadi plus. Nah, setelah itu kita akan mencari ya setengahnya dari B ini untuk dikuadratkan, ditambah sini, tambah sana juga. X kuadrat plus 10x plus kurung buka setengah kali 10 kemudian dikuadratkan sama dengan min 16 tambah sama dengan ini setengah kali 10 kuadrat. Nah, setelah itu kita jadi x kuadrat plus 10x plus setengahnya 10 adalah 5 kuadrat 25 sama dengan min 16. Di sana juga tambah 25, pasti bilangannya sama. Nah, bentuk ini sama dengan bentuk yang tadi ya, kuadrat sempurna. Setengahnya ini kan 5, ya setengahnya 10 5 kuadrat 25. Jadi bisa kita tulis x plus 5 kuadrat sama dengan min 16 tambah 25 9. Nah, setelah itu kita hilangi kuadratnya. Jadi di akar, di sana juga di akar. Berarti x plus 5 sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 yaitu plus 3 min 3. Jadi x plus 5 sama dengan plus minus 3. Kita pindah ruas yang 5-nya. Jadi x sama dengan plus minus 3 min 5. Pindah sini ya. X1 nya kita ambil yang plus 3 dulu. 3 min 5 sama dengan min 2. Atau untuk X2 nya kita ambil yang min 3 sama dengan min 3 min 5 sama dengan min 8. Jadi untuk X1 nya ketemu min 2, X2 nya ketemu min 8. Contoh kedua ada X kuadrat min 6X min 40 sama dengan 0. Kita akan menyelesaikan ya, persamaan ini dengan melengkapi kuadrat sempurna. Langkah pertama kita pindah ruas yang bagian C ini sana. Berarti x kuadrat min 6x sama dengan 40. Min pindah jadi plus. Langkah kedua kita akan tambahkan setengahnya dari ini kedua bagian, tentunya kedua ruas, kemudian dikuadratkan. X kuadrat min 6x ditambah kurung buka setengah kali min 6 kuadrat sama dengan 40 tetap tambah persis setengah kali min 6 kuadrat. Ini tulis x kuadrat min 6x tambah setengah dari min 6 min 3. Min 3 kuadrat, min 3 kali min 3 9 sama dengan 40, berarti sana juga tambah 9 karena angkanya pasti sama. Kemudian ini ternyata bentuknya kuadrat sempurna. Min 6 dibagi 2 min 3. Min 3 kali min 3 9. Kita bisa tulis x min 3 kuadrat sama dengan sini 49. Kuadratnya dihilangi jadi di akar ketemu x min 3 nggak usah dikurung ya, sama dengan akar dari 49. Akar 49 plus 7 min 7 berarti x min 3 sama dengan plus minus 7. Kita bisa pindah x sama dengan plus minus 7 plus 3 karena di sini min pindah jadi plus. Nah, untuk x1 nya kita ambil yang plus 7. 7
tambah 3 sama dengan 10, atau untuk X2 nya kita ambil yang min 7 plus 3 sama dengan min 4. Jadi X1 nya ketemu 10, X2 nya ketemu min 4. Selanjutnya kita akan belajar untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, kita tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, biasanya rumus ABC ini untuk kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat tapi tidak bisa hasilnya pas, ya, bilangannya yang tidak pas. Nanti contohnya kita faktorisasi ternyata susah sekali, tidak ketemu. Nah, biasanya akan ketemu dengan rumus ABC ini. Rumusnya adalah untuk X1 X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita ambil contoh. Contoh misalkan ada X kuadrat min 6X min 40 sama dengan 0. Nah, A nya di sini A sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan min 40. Nah, kita langsung masukkan ke rumus ini. X1, 2, X1 X2 sama dengan min B. B nya tadi kan min 6. Berarti kita tulis min huruf buka min 6. Jadi plus nanti ya. Plus minus akar B kuadrat berarti min 6 kuadrat kali min 4, I nya 1 kali 1, C nya min 40 per 2A, berarti 2 kali A nya 1 sama dengan ini jadi 6 plus minus akar min 6 kuadrat 36 tambah min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 40 berarti plus 160 per 2 pindah sini biar luas. Nah, di sini ternyata kita bisa tulis 6 plus minus akar dari 196, 36 tambah 60 per 2. Nah, sama dengan akar dari 196, 6 plus minus berarti di sini 14, sorry nggak ada akarnya ya, 14 per 2. Nah, X1 nya kita ambil yang plus, berarti sama dengan 6 tambah 14 bagi 2 sama dengan 10. 6 tambah 14 20 bagi 2 10. Atau untuk X2 nya berarti kita ambil yang min, 6 kurangi 14 bagi 2 sama dengan 6 kurangi 14 min 8 bagi 2 min 4. X1 nya ketemu 10, X2 nya ketemu min 4. Nah, ini kebetulan angkanya pas, tidak ada akarnya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat, kemudian menyusun persamaan kuadrat dan juga diskriminan. Nah, setelah penjelasan hari ini, saya akan kasih kalian latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Terima kasih.